Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang program linear dan juga nilai mutlak. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matriks. Sebelumnya, matriks sudah dipelajari di kelas 10 dan akan dipelajari lagi pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dan perkalian serta transpos. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran. Jadi, setelah kita belajar matrik, diharapkan peserta didik dapat menentukan elemen baris, elemen kolom, urdu, serta jenis-jenis matrik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang apa itu definisi matrik, urdu matriks, jenis matrik, dan juga kesamaan matrik. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi matrik. Sebelum kita masuk ke definisi matrik, coba kita amati benda-benda yang ada di sekeliling kita, seperti keramik, susunan baju, susunan buku, dan lainnya. Tentu kita dapat melihat susunan tersebut dapat berupa pola baris atau kolom. Bentuk susunan berupa baris dan kolom akan melahirkan konsep matrik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebagai contoh lainnya adalah susunan angka dalam bentuk tabel. Nah, pada tabel itu terdiri atas baris dan kolom. Pada tabel terdapat baris atau kolom. Banyak baris atau kolom bergantung pada ukuran tabel tersebut. Ini sudah merupakan gambaran dari sebuah matrik. Nah, agar lebih paham, kita akan mempelajari dari contoh ini. Seorang wisata lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota-kota tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jarak Bandung ke Semarang yaitu 367 km, jarak Semarang ke Yogyakarta 115 km, dan jarak Bandung ke Yogyakarta 428 km. Nah, tadi kan pertama kita sudah tahu kalau konsep matrik itu terdiri dari baris dan kolom. Sebagai bentuk gambaran akan digambarkan dalam bentuk tabel. Kalau kita bentuk tabel akan membentuk seperti ini. Ini merupakan susunan baris dan ke bawah ini merupakan susunan kolom. Nah, kita lihat jarak Bandung ke Bandung 0 km, jarak Bandung ke Semarang 367 km, jarak Bandung ke Yogyakarta 428 km. Lalu jarak Semarang ke Bandung 367 km, jarak Semarang ke Semarang 0 km, jarak Semarang ke Yogyakarta 115 km, jarak Jogja ke Bandung 428 km, jarak Yogyakarta ke Semarang 115 km, jarak Yogyakarta ke Yogyakarta yaitu 0 km. Berdasarkan tampilan tabel, dapat dilihat jarak antar kota tujuan wisata dengan membaca data dari baris ke kolom. Nah, kalau dibentuk matrik akan membentuk seperti ini. Susunan jarak antar kota di Pulau Jawa di atas terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kita lihat, ini merupakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi, matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Yang kedua, urdu matriks. Nah, kita lihat contoh ini. Manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry matriksnya. Yang disebut entry di sini yaitu elemen-elemen di dalam matrik. Nah, yang pertama ada koleksi susu yang terdiri dari 10 item. Yang kedua ada koleksi roti, ada 20 item.
Yang ketiga ada koleksi permen yang terdiri dari 14 item, lalu koleksi sabun 18 item, koleksi sampo 12 item, koleksi deterjen 8 item, koleksi minyak goreng 22 item, koleksi beras 6 item, dan koleksi bumbu ada 17 item. Setelah kita tahu ini, akan kita buat menjadi matrik. Nah, kalau kita buat menjadi matrik akan bentuk seperti ini. Matrik A, elemennya yaitu tadi. Yang pertama, elemennya merupakan koleksi-koleksi yang ada di slide sebelumnya. Jadi elemen dari matriks A yaitu barang koleksi yang ada di sini. Sepuluh, 20, 14 merupakan baris pertama, 18, 12 dan 8 merupakan baris kedua, 22, 6, 7 10, 20, 14 merupakan baris pertama, 18, 12, 8 merupakan baris kedua, 22, 6, dan 17 merupakan baris ketiga. Lalu kita lihat yang susunan ke bawah. 10, 18, dan 22 merupakan kolom pertama, 20, 12, 6 merupakan kolom kedua, 14, 8, 17 merupakan kolom ketiga. Nah, di sini kita lihat matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Jadi, matriks A mempunyai ordo 3 dikali 3 karena barisnya ada 3 dan juga kolomnya ada 3. Selanjutnya, ada elemen matriks. Selanjutnya, ada elemen matriks. Elemen-elemen indeks di dalam matriks A. A11 artinya elemen pertama kolom pertama yaitu 10, A12 elemen pertama dan kolom kedua yaitu 20, A12 yaitu A baris pertama dan kolom ketiga 14. Nah, ini merupakan elemen-elemen yang ada di dalam matriks A. Secara induktif, entri matrik dapat dibentuk menjadi A M dikali N dengan elemen A11, A12, A13 sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2 dikali N. Lalu untuk yang ke bawah A M dikali 1, A M dikali 2, A M dikali 3 sampai A M dikali N. AIJ, keterangannya di sini AIJ entri matriks atau elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J dengan I 1, 2, 3 sampai M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. M dikali N menyatakan ordo matriks dengan M adalah banyak baris dan N banyak kolom. Jadi kalau di sini misalkan saya bilang A3 dikali 4, berarti matriks tersebut merupakan matriks yang terdiri dari 3 baris dan juga 4 kolom. Contoh, Teguh, siswa kelas 11 Pancabudi, akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik. Secara berturut, Ningrum 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Dia sendiri berumur 14 tahun. Berbekal dengan materi yang ia pelajari di sekolah dan kesungguhan dia dalam berlatih, dia mampu mengkreasikan susunan matrik yang mempresentasikan umur anggota keluarga Teguh sebagai berikut. Susunan pertama, T 3 dikali 2, yaitu matriks T dengan ordo 3 dikali 2. Elemennya 46, 43, 22, 19, 14, dan 12. Susunan yang kedua, T 2 dikali 3, yaitu matriks T dengan ordo 2 dikali 3. Elemennya 46, 43,
22, 19, 14, dan 12. Di sini elemennya sama saja, hanya penulisannya yang berbeda. Untuk susunan pertama sendiri, matriks yang terdiri atas ini terdiri dari 3 baris. Dan untuk matriks yang kedua terdiri dari 2 baris. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri atas satu baris saja. Ordo dari matriks ini adalah 1 dikali n. Dengan n banyak kolom pada baris tersebut. K 1 dikali 2. Artinya matriks K terdiri dari satu baris dan 2 kolom. Kita lihat ini elemennya 46 dan 43. Selanjutnya matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang terdiri atas satu kolom saja. Matrik kolom berurdu M dikali N, dengan M banyak kolom pada matriks tersebut. Contohnya K 3 dikali 1. Ini elemennya. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matrik yang barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. T 3 dikali 2 artinya matriks dengan baris 3 dan kolom 2. Di sini baris dan kolomnya tidak sama, sehingga matriks ini disebut sebagai matriks persegi panjang. Matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matrik yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Matrik ini berurdu n dikali n, di mana anggota antara baris dan kolomnya sama. T 2 dikali 2, artinya matriks T berurdu 2 kali 2 yang terdiri, ini kita lihat 1, 2, 2 baris dan 1, 2, 2 kolom. Matriks segitiga. Kita lihat matriks G dengan elemen 13, 0, 0, 5, 1, 0, 8, 4, 10. Nah, kalau kita perhatikan, yang atas ini elemennya 0. Kita lihat diagonal utamanya. 13, 1, 10. Jadi, selalu ini matriks F, elemennya 13, 4, 8, 0, 1, 7, 0, 0, 10. 13, 1, 10 ini merupakan diagonal utamanya. Kalau kita perhatikan, di atas sini angkanya 0 semua, dan di bawah sini angkanya 0 semua. Jadi, matriks segitiga merupakan matriks yang elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya merupakan 0. Selanjutnya matriks diagonal. Kita lihat ini C sama dengan 1, 0, 0, 5. Diagonal utamanya elemennya bukan merupakan 0. Selain itu elemennya 0. Jadi matriks diagonal elemennya tidak 0 kecuali diagonal utamanya. Matriks identitas. I merupakan matriks identitas, di mana elemen dari diagonal utamanya hanya 1 dan 1. Selain itu elemennya 0. Selanjutnya matriks 0, O sama dengan 0, 0, 0. Jadi matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya terdiri dari 0. Kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Kita perlu tahu elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Kita lihat. Diketahui matriks A setengah 0, 5, 9 dan matriks B sin pi per 6, 0 akan 25 dan 32. Apakah ini disebut dengan kesamaan matrik? Ya, kita coba lihat. Sin dari pi per 6 yaitu setengah, lalu 0, ini kita letaknya sama di 0 dan 0. Akar dari 25 yaitu 5, kan sama di sini, dan 3 kuadrat yaitu 9. Jadi, kita simpulkan bahwa matriks A dan matriks B merupakan matriks yang sama. Sekian, semoga dapat dipelajari. Silahkan rekan-rekan mengerjakan soal yang ada di LKPD.
Ini ya untuk latihan kalian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.